Untuk Nusa Penida memang booming sekali yang berkunjung tiap harinya pun. Cuma akses jalan terutama untuk kepentingan tamu biar nyaman berwisata di Nusa Penida. Gua Jepang mungkin sekarang itu biar bisa dilestarikan, namanya peninggalan kan, apalagi punya tempatnya historis ada, di samping tempatnya strategis, potensi pariwisata juga kan. Itu Pasar Galiran itu kan penopang perekonomian masyarakat Kelungkung. Perputaran perekonomian di sana terjadi hampir 24 jam. Cuma penataan parkir masih kredit di parkir yang masih jadi parkir yang masih jadi PR. Target sih kita harus menang lagi kan gitu, bergerak kompak, tidak ada yang saling sikut itulah di intern, bergerak sesuai dengan nuraninya gitu. Kita optimis biar bisa menang lagi di Kecamatan Banjarangkan gitu. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Kelungkung, Bapak I Ketut Sri Nade. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Pak Tut, selamat datang di studio Hanura Bali Official. Beliau ini adalah pengurus di DPC Hanura Kabupaten Kelungkung selaku wakil ketua wakil ketua dan juga ketua badan saksi ya. Nah, DPC Partai Hanura Kelungkung, caleg juga di DPRD Kelungkung Dapil 4 Kecamatan Banjarangkan. Ini yang ketiga kalinya. Ketiga kali. Oke, sudah pernah duduk di DPRD? Di Tiang sebenarnya niki kan ketiga kali. Yang pertama itu tahun 2014, 2019. 2019 lagi maju lewat Partai Hanura juga. 2 kali sampun tidak lolos. Astungkare tahun 2018 Titiang boleh PAW. Pernah menjadi PAW. Berarti sudah pernah duduk di DPRD Kelungkung lah. Sudah pernah menjadi anggota legislatif, jadi sudah pernah punya pengalaman kan begitu. Oke. Nanti kita bicara lebih detail soal ini ke Pak Tut. Tapi saya ingin mungkin Pak Tut berbagilah beberapa hal yang menjadi pemikiran untuk Kelungkung, khususnya mungkin di sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan atau kondisi Pasar Galiran ya, yang menjadi salah satu pasar terbesar mungkin di Bali Timur ya. Bali Timur. Penyumbang PAD juga untuk Kelungkung, kemudian juga bicara potensi pertanian karena background Pak Tut dari pertanian ya. Ya, dari pertanian. Kemudian juga satu hal yang beliau concern juga soal keberadaan peninggalan gua bersejarah gitu ya. Gua Jepang di wilayah beliau Banjarangkan Pak ya. Di Perbatasan. Oke. Kita mulai dari soal pariwisata dulu Pak Tut. Apa mungkin yang menjadi catatan Pak Tut, harapan atau masukan lah? Ini kan Kelungkung menjadi daerah yang dianggap-anggap dengan Nusa Penidanya adalah telur emasnya pariwisata Bali. Sekarang mulai berkembang, sempat agak sedikit vakum di masa pandemi, tapi sekarang sudah booming lagi kunjungan ke Kelungkung, apalagi sudah ada dermaga Segitiga Emas ya, salah satunya dari kalau dari pasar aksesnya dari Sanur gitu. Dermaga Sanur atau Pelabuhan Sanur ramai sekali saya lihat sampai macet gitu sore harinya, pagi hari juga. Apa mungkin ada masukan Pak Tut untuk pariwisata Kelungkung khususnya di Nusa Penida gitu. Silakan. Sebelumnya itu saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Walaupun ini sudah berlalu, tapi masih momennya, suasananya di bulan ini. Itu saya mengucapkan selamat Hari Raya bagi umat Hindu Sedharma. Dumugi Rahayu Sareng Sami. Rahayu. Kedua, saya juga mengucapkan ulang tahun pemerintah Provinsi Bali yang ke-65 tanggal 14 Agustus tahun 2023. Juga pemerintah Provinsi Bali semoga puniki pembangunan kedepannya supaya lancar dan untuk kepentingan masyarakat Bali biar makmur dan sejahtera, itu intinya. Dan juga kita menyambut HUT kemerdekaan RI.
benar juga 17 ini kita 73. akan juga 78. 17 Agustus. Menikah juga kita menyambut ulang tahun negara kita Republik Indonesia. Semoga juga di tahun ini kita juga akan mengikuti pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia tahun 2024 dari bulan Februari akan ada pemilu. Semoga pemilu berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala, dan pesta demokrasi yang ada di Indonesia biar semua rakyat sejahtera dan gembira menikmati pesta demokrasi itu dan menemukan pemimpin-pemimpin yang akan dipercaya mengembangkan negara ini biar rakyatnya maju dan sejahtera. Oke, ya terima kasih Pak sudah mengingatkan kita juga ucapan-ucapan tadi. Tadi sambung soal pariwisata Kelungkung, apa yang menjadi masukan atau catatan juga dari Pak Tut khususnya untuk Nusa Penida atau destinasi yang lain? Ya, untuk Nusa Penida memang booming sekali pariwisata yang berkunjung, terutama tiap harinya udah luar biasa. Cuma Titiang juga meminta kepada pelaku pariwisata di sana di Nusa Penida dan pemerintah juga selaku Kabupaten Kelungkung biar menyediakan akses jalan terutama untuk kepentingan tamu biar nyaman berwisata di Nusa Penida. Itu ya masukan dari Titiang selaku warga di masyarakat Kelungkung. Bagaimana sejauh ini Pak Tut melihat infrastruktur di sana, akses jalan, kemudian juga penataan destinasi dan sebagainya? Kalau masalah jalan sudah sih lebih bagus daripada yang dulu. Sudah, cuma perlu juga di yang jalan-jalan rusak juga masih banyak itu. Biar bisa pemerintah kabupaten biar segera memperbaiki biar tamu-tamu yang berkunjung nyaman. Fasilitas juga, terutamanya penginapan itu biar bisa tamu itu nyaman, fasilitas lengkap. Berarti pariwisata kita kan bagus jadinya. Apalagi pariwisata khususnya di Bali kan pendopang namanya perekonomian kita. Itu. Dan tadi juga disinggung masalah Gua Jepang yang ada di Kecamatan Banjarangkan itu juga di wilayah kami, dapil 4 Kecamatan Banjarangkan itu dumugi wakil-wakil yang ada yang bisa nanti terpilih mewakili masyarakat yang ada di Kecamatan Banjarangkan. Itu ada gua peninggalan zaman dulu itu kondisinya di saat hujan itu sering terjadi longsor. Longsor itu sangat juga membahayakan pengguna jalan, masyarakat kita juga yang melewati jalur itu. Sudah sih dicatat sama pemerintah sekarang, semoga ditincapkan lagi, terutama yang di pinggir jalan itu banyak juga pohon-pohonan yang ada di atas Gua Jepang itu biar dirapikan. Itu masukan kita. Sejauh ini apa yang difungsikan dari keberadaan Gua Jepang itu, dan mungkin kita untuk mengingatkan juga generasi muda nilai historis atau nilai sejarah dari keberadaan gua itu apa yang bisa Pak Tut bagikan? Nilai historisnya Punika kan itu satu pernah juga dipakai objek wisata, dan sekarang maunya dari pemerintah desa Banjarangkan sudah mulai membangun wisata desa itu. Nah, itu kebetulan sekali itu
yang baru ditata oleh pemerintah Desa Banjaranggan itu adalah di sungai, dengan Sungai Bubuh, Tukat Bubuh itu. Tukat Bubuh itu udah mulai ditata untuk pariwisata, destinasi wisata desa itu. Ya. Itu ada kaitannya nanti dengan gua itu. Ada halaman juga di depan gua yang di pinggir selatan itu bisa dimanfaatkan dan pernah juga dipakai tempat untuk kuliner juga. Kuliner khas Kabupaten Kelungkung di sana. Ya, itu sudah pernah dan itu bisa untuk parkir juga. Ya. Jadi secara historis gua Jepang ini digunakan dulu untuk apa ya? Untuk di era kemerdekaan gitu ya. Tempat persembunyian ada seperti apa? Mungkin bisa sedikit. Untuk dulu itu kan penjajahan zaman Jepang, namanya gua Jepang. Mungkin pada saat Jepang menjajah kita, kemungkinan itu sebagai tempat bentengnya kira-kira para pejuang kemerdekaan. Ya, para pejuang kemerdekaan. Dan sekarang itu biar bisa dilestarikan, namanya peninggalan kan, apalagi punya tempatnya historis ada, di samping tempatnya strategis, potensi pariwisata juga kan. Oke, nah itu dari sisi keberadaan gua Jepang. Tapi yang Pak juga sempat singgung tadi kita ngobrol-ngobrol adalah potensi sebenarnya ekonomi kerakyatan atau sumber juga menjadi sumber PAD juga bagi Kabupaten Kelungkung, keberadaan pasar, apa istilahnya, pasar umum Galiran gitu ya? Pasar umum Galiran di kota ya? Di kota. Nah itu mungkin Pak bisa cerita pasar ini seperti apa? Ini kan kalau nggak salah sempat sudah ada revitalisasi gitu ya? Dan menjadi salah satu pasar terbesar di Bali Timur kalau tidak salah. Nah potensi pasar ini Pak untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, UMKM, termasuk menyerap hasil bumi, hasil pertanian, mungkin dari Bali Timur, Karangasem, Kelungkung atau yang terdekat juga Bangli gitu, seperti apa? Begini, untuk Pasar Galiran itu kan penopang perekonomian masyarakat Kelungkung. Perputaran perekonomian di sana terjadi hampir 24 jam itu. Oh, 24 jam di pasar itu ya? Di pasar itu. Masyarakat Kelungkung juga yang bertani, seperti pertanian itu ada pertanian bunga, itu bunga-bunga yang dipakai untuk canang, itu bisa muter sana. Salah satunya kalau nggak salah yang saya lihat aktivitasnya begitu banyak adalah jual beli bunga gumitir dan pacah, bunga gitu pacah ya. Itu juga itu sangat sekali itu mendopang perekonomian masyarakat, khususnya petani. Itu dia di samping punya pekerjaan yang lain, itu bisa dipakai sambilan untuk menambah perekonomiannya, untuk menambah uang bulanannya, anggap begitu ya. Kerja 8 jam, sisanya itu bisa dipakai untuk menggarap sepeta atau 2 peta tanah, itu dipakai untuk nanam bunga itu. Dan itu pemasarannya bagus, cepat itu, karena wilayah pasar dekat dengan wilayah yang ada di Kabupaten Kelungkung, terutama ini di wilayah Kabupaten Kelungkung Daratan ini. Ya, itu di samping itu juga ada petani-petani yang dari luar kabupaten, seperti Karangasem yang dekat dengan Kelungkung, Bangli juga, itu termasuk Gianyar juga ada yang mengambil gitu hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Kelungkung untuk diedarkan kembali, dipasarkan kembali ke wilayahnya masing-masing itu. Itu sangat sekali membantu keberadaan Pasar Galiran terhadap masyarakat kita, dan itu juga sumber PAD dari Kabupaten Kelungkung. Nah, itu kan bicara Pasar Galiran, perputaran ekonomi tadi yang Pak Tut sampaikan 24 jam. Hampir 24 jam ya. Apa mungkin yang masih menjadi catatan Pak Tut juga bagian dari Hanura Kelungkung, dan juga masukan lah untuk peningkatan Pasar Galiran ini setelah juga pasca revitalisasi begitu. Apa yang mungkin masih dirasakan masih kurang atau masih perlu peningkatan? Iya, dari segi kekurangan sih hampir sempurna gitu, hampir sempurna. Cuma
penataan parkir masih kredit di parkir yang masih parkir PR. Yang masih jadi PR karena kendaraan yang masuk ke pasar itu hampir membludak tiap hari, membludak tiap hari, dan kebutuhan parkir juga masih terbatas. Ya. Nah, solusi parkir itu kira-kira ada apa? Apakah misalnya memungkinkan ada menambah kantong parkir atau mungkin nanti seperti apa kira-kira bisa dilakukan? Masalah parkir ada sih solusinya yang ada di terminal, cuma saat ini masyarakat juga enggan parkir di terminal karena jalannya lumayan jauh lah kayak ke pasar itu dan di terminal kan itu dipakai juga grosir, grosir pedagang-pedagang yang pakai mobil juga dipakai di sana itu. Kadang-kadang masyarakat yang ke pasar itu biasanya kalau parkirnya di terminal itu jalannya jauh. Itu mungkin perlu edukasi juga sebenarnya gitu ya. Benar ya. Oke, itu kan banyak hal yang Pak Tutut sudah sampaikan tadi, masukan juga untuk pemerintah Kabupaten Klungkung. Ini saya ingin bicara lebih ke personal lah, mungkin beberapa poin terakhir juga. Ini kan ketiga kalinya Pak Tutut nyalon ke DPRD Klungkung dari partai yang sama, Hanura, dari awal 2007 bergabung. 2007 bergabung. Oh, berarti baru-baru berdiri ya jadinya. Iya, benar. Ikut mengawali berarti Hanura di Bali lah salah satunya. Apa yang kenapa Pak Tutut tergerak kembali untuk nyaleg yang ketiga kalinya, kemudian apa yang menjadi concern lah ingin Pak Tutut perjuangkan untuk Klungkung, khususnya juga dari Dapil Banjarangkan tadi? Saya dulu menceritakan pengalaman saya dulu Pak ya. Masalah saya gabung ke partai ini, Partai Hanura, itu dari 2007 saya mulai gabung di Partai Hanura dari bendahara PAC. Kecamatan Banjarangkan. Kecamatan berarti ya? Iya. Pengurus kecamatan. Terus minjap ke sekretaris PAC. Terus ke wakil sekretaris DPC. Lanjut terakhir wakil ketua DPC. Itu perjalanan di Tiang tahun 2009 di Tiang Ninten maju. Tidak maju, yang fokus pada waktu itu ngayah di Desa Adat, terus Klian pada waktu itu yang fokus dulu karena ini baru yang fokus yang tidak nyalon 2009. 2014 dikasih tugas lah karena yang udah berhenti jadi Klian, Klian Adat, Tiang dikasih mandat dari Bapak Ketua DPC pada waktu itu untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Pemilihan pada waktu itu Hanura menang di Dapil Kecamatan Banjarangkan. Dari 7 kursi yang didapatkan, Hanura mendapatkan 2. 2 kursi waktu itu. Ya, waktu itu menang. Jadi pemenang di Dapil Tiang itu Kecamatan Banjarangkan. Setelah perjalanan itu ada salah satu kader kita yang mundur dari partai kita Hanura. Dia masuk partai lain. Nyalek ke partai lain lah. Partai lain. Berarti di pemilu 2019. 2019 ya. Itu terjadilah pergantian antar waktu. PAW. Ya. Di Tiang dados PAW. Menggantikan yang mundur tadi, yang nyalek pindah partai tadi. Itu pengalaman di Tiang. Setelah itu 2019 lagi maju. Kita semua partai dapat satu-satu, dari 7 satu-satu dapat. Berarti sebenarnya sangat merata kekuatan kalau kita bicara Dapil Banjarangkan merata merata lah, tidak ada yang mendominasi. Cuma kita 2014 kita sebagai pemenang tadi. Kemudian 2024 bagaimana optimisme Pak Tutut dan apa mungkin yang menjadi pembeda lah? 2024 sangat berbeda sekali karena di Dapil 4 Kecamatan Banjarangkan kita
kehilangan 1 kursi karena jumlah kuota penduduk berkurang. Di Kecamatan Nusa Penida menambah kota penduduknya, jadinya dari 7 menjadi 6 kursi di Kecamatan Dapil 4 Kecamatan Banjarangkan. Yang di Nusa Penida dari 8 menjadi 9. Itu terjadi pergeseran penduduk itu. Karena mungkin karena pariwisata di Nusa Penida itu mengalami kemajuan pesat, ya, menambah jumlah penduduk yang ada di Nusa Penida. Yang dulunya merantau mungkin lagi kembali karena di Nusa Penida udah sekarang ini penduduknya sudah nyaman lah, itu nggak perlu lagi keluar belum cari kerja gitu. Jadi sebenarnya semakin ketat kompetisinya di Banjarangkan ya dengan berkurang 1 kursi. Tapi optimisme Pak Tut, berarti kan sekarang Hanura punya 1 kursi. Akan menargetkan menjadi 2 kan begitu? Target sih kita harus menang lagi kan gitu. Target kita ya. Walaupun ada pengurangan jumlah kursi. Bagaimana optimisme Pak Tut atau mungkin apa yang dipersiapkan? Kita itu bergerak kompak sama caleg yang ada, terutama caleg Hanura yang ada di Dapil 4 kita itu bergerak kompak. Ya, tidak ada yang saling sikut itulah di intern. Ya, itu kita kompak dan bergerak sesuai dengan hati nuraninya gitu. Itu kita optimis biar bisa menang lagi di Kecamatan Banjarangkan gitu. Minimal kita bertahan gitu, minimal bertahan. Target kita harus menang gitu. 2 kursi. Ya. Nah, terakhir sebagai sebuah closing, apa mungkin ajakan Pak Tut kepada masyarakat juga melihat positioning Partai Hanura di 2024 dan hal-hal yang ingin diperjuangkan untuk Kelungkung lah. Silakan penegasan saya sebagai sebuah penutup. Begini Pak, karena basic saya kan petani. Seandainya masyarakat Kelungkung terutama di Dapil Banjarangkan mempercayai Titiang sebagai wakilnya, jelas Titiang akan memperjuangkan puniki pertanian yang ada khususnya di Banjarangkan. Karena di sektor di kecamatan kita khususnya Dapil Banjarangkan kan pertanian itu. Potensinya. Ya itu. Apa produk unggulan sana Pak? Atau hasil komoditas hasil bumi? Kalau hasil buminya seperti saya katakan yang tadi itu bunga, itu dan hasil palawija. Ya. Karena kalau yang bersifat yang kayak cengkeh tidak cocok itu di wilayah kita. Itu potensinya dan itu memang benar-benar perlu dimajukan, terutama kita seandainya kita terpilih, kita bisa memperjuangkan masyarakat itu untuk bisa mendapatkan penyuluh dari pertanian biar bisa hasil pertaniannya meningkat itu. Ya. Jadi potensi pertanian di Kelungkung secara umum khususnya di Banjarangkan yang akan digali gitu dengan pendampingan dari penyuluh termasuk bantuan-bantuan mungkin dukungan infrastruktur pertanian. Ya, seperti pupuk gitu bisa kita perjuangkan itu, bisa minimal pupuk yang diperlukan oleh masyarakat itu gampang dicari. Ya, karena kan selama ini kendalanya adalah pupuk subsidi itu susah atau langka, bahkan seringkali langka kan begitu. Ya. Astungkare sih di kecamatan kita untuk pupuk masih bisa itu, masih bisa teratasi. Ya. Itu menjadi perhatian beliau Pak Ketut Sri Nade ya. Semoga ini menjadi perjuangan yang bisa juga memberikan kemenangan, harapannya untuk Hanura kembali menang, khususnya di Dapil beliau Banjarangkan 2 kursi seperti 2024. Jadi siklus 10 tahun mungkin menjadi harapan kembalinya kejayaan Hanura di Kelungkung khususnya di Banjarangkan. Sukses semua Niki. Salam 2 jari. Salam 2 jari untuk beliau ya. Ini sudah berbagi dengan kita. Nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya dengan hal-hal yang masukan-masukan juga untuk pembangunan Kelungkung. Terima kasih sudah bergabung di channel Hanura Bali Official.
Salam hati nurani. Salam hati nurani.